Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ochad selaku DPR KKNT kelompok 39. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan hadir di Desa Alas Raja, Blega. Saat ini saya bersama dengan duta-duta kelompok KKNT 39, ada Mas Fahmi dan ada Mbak Erike ya. Silakan Mbak Erike dan Mas Fahmi perkenalkan diri secara singkat, dari prodi apa, asal mana, silakan. Baik teman-teman, di sini izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Erike Trimeisha dari prodi Sastra Inggris. Dan di sini kita ada teman-teman KKN kelompok 39 yang mana ceweknya berjumlah 6 anak. Ada teman kita yang dari prodi Sastra Inggris, ada teman kita yang dari prodi Hukum, dari prodi Manajemen, dan ada yang dari prodi PG PAUD. Begitu juga teman-teman yang cowok mungkin bisa dari Fahmi. Halo teman-teman, nama saya Fahmi Dawami, biasa dipanggil Fahmi. Saya dari Fakultas Hukum UTM. Dan kalau dari teman-teman cowok sendiri itu ada yang dari sistem informasi, itu ada Mas Yuda sama Mas Harun. Terus ada Fakultas Hukum, teman-teman kelas saya, ada Mas Juhri, ada Mbak Alfi ya kalau cewek ya. Yeah. Kalau yang cowok itu Mas Juhri. Terus ada lagi yang cowok satunya itu Mas Miftah. Nah, terus dari Sasing itu ada Mas Anam. Terus ada Mas Brian ya, Mas Brian. Gitu. Ada lagi nggak ketinggalan ntar? Udah ya, cukup ya? Udah. Oke, Kalau tadi itu aja. Kira-kira Mbak Erike hafal nggak nama-namanya tadi teman-temannya? Harusnya hafal dong. Iya. Dari siapa teman-teman, aja? dari teman-teman kalau dari Sastra Inggris ada saya, ada Rizka. Udah sih yang dari Sastra Inggris cuman saya sama Rizka yang cewek. Kalau yang cowok sih Khairul Anam. Nah, terus ada lagi teman kita yang cewek dari prodi Manajemen, yaitu ada Dian sama Eka, dan satunya lagi ada Dian sama Eka dari prodi PG PAUD. Nah, ada satu lagi namanya Syifa dari prodi Manajemen. Gitu. Oke. Cepet ya chemistry-nya, sehari langsung kenal semua ya? Iya, sebelumnya kita udah berteman baik soalnya. Banyak prepare juga ya? Iya. Nah, menurut Fahmi dan Erike, apa benefit yang diperoleh dari kolaborasi, kombinasi, percampuran satu kelompok itu dari berbagai prodi? Dalam satu kelompok ini, kenapa nggak satu prodi aja gitu? Dari kamu dulu? Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih benefitnya kita bisa berteman, mengenal sesama, lebih akrab, kita lebih mengerti satu sama lain antara prodi satu sama prodi lain. Nah, di program KKN kita sendiri, jelas tentunya kita perlu dari teman-teman yang berbagai prodi untuk menyatukan ide-ide mereka buat mensukseskan program kerja di KKN di Desa Blega ini tentunya, seperti itu. Mungkin dari Fahmi? Oke. Nyambung ya dari Mbak Erike ya. Soal perbedaan itu ya, jadi sebenarnya macam-macam. Kalau kan ini bisa ya kamar cowok sama kamar cewek. Ini keseruan kamar cowok nih guys. Jadi kalau kayak Mas Yuda, terus teman-teman sistem informasi itu mereka dari hobi saja udah berbeda. Ini Mas Yuda jadi kameramen. Sistem informasi itu suka game hobinya, game. Cuman ketika berdialektika, mereka suka membahas soal perkembangan IT. Itu luar biasa. Itu membuka kayak wah ternyata tidak hanya soal hukum dan politik saja ternyata. Kalau dari saya, dari teman-teman hukum sendiri. Terus ada teman-teman Sasing, mereka hobinya ini bahasa Inggris. Nah, itu saya ini sih kagum aja dengernya, itu terlihat keren gitu. Kalau dari Sasingnya Mbak Rike. Iya dong. Iya dong. Oke. Pak Ochad BTW ini juga dosen Sasing gitu. Terus dari teman-teman yang ini apa lagi ya? PG PAUD. Wah, ini jiwa-jiwa mengajarnya luar biasa gitu kan. Ya, itu sih perbedaan-perbedaan itu kemudian gimana caranya kita satukan untuk perkembangan proker-proker kita dalam KKNT di kelompok 39 ini. Untuk perkembangan desa Alas Raja terutama. Itu sih Bapak.
siap. Ini kan Fahmi dan Erika kan menjadi duta kelompok 39 nih. Tahu dong tema umum Ya. KKNT 2002-2023 ini kira-kira apa sih temanya tuh dari kampus itu? Untuk temanya kita ada pengoptimalisasian pengembangan Potensi. menuju kemandirian desa. Ya. Nah, jadi di dalam situ Ya, jadi di dalam situ sebenarnya intisarinya itu adalah mengembangkan potensi lokal itu. Potensi Benar lokal untuk kemandirian desa. Itu sih, Pak. Jadi dari tema besar itu akhirnya kami ini memiliki visi dalam dan misi-misi dalam tujuan kami ber-KKN itu. Ya. Oke, menurut Erika dan Fahmi, kira-kira kurikulum KKNT ini tujuannya apa sih untuk mahasiswa tersebut? Diharapkan dengan mengikuti KKN itu apa yang dia akan diperoleh oleh mahasiswa UTM itu dari adanya pelaksanaan KKNT ini? Jadi kamu dulu? kalau dari saya pribadi ya, mungkin diadakannya KKN tematik ini, teman-teman kan sebelum diterjunkan ke dunia luar, sebelum lulus menjadi sarjana di Universitas Indonesia Madura, kita bisa merasakan gimana sih rasanya kita bersosialisasi terhadap masyarakat, gimana kinerja kita yang sebenarnya, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali lagi ilmu-ilmunya, terus intinya kita melatih gitu ya sebelum kita terjun ke dunia masyarakat. Jadi kita harus mempersiapkannya dulu dengan bentuk KKN ini gitu. Jadi sekiranya nanti kita setelah sukses dalam menjalankan KKN dan proker-prokernya, nanti kita ketika terjun di dunia masyarakat ataupun di dunia pekerjaan, kita bisa tahu gimana sih rasanya kita bersosialisasi langsung terhadap masyarakat maupun orang di sekitar. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Oke, mungkin tambahan dari Fahmi. Ini nambahin aja, Pak ya. Soalnya sebenarnya sama sih. Iya. Tambahannya adalah di faktor eksternalnya gitu, teman-teman. Jadi kan salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian. Ya. Trifungsi mahasiswa itu salah satunya juga selain Aerostock sebagai generasi emas, generasi kuat ya, dan juga jembatan masyarakat dengan pemerintah. Nah, KKN ini sebenarnya salah satu program yang mendukung trifungsi mahasiswa, satu diantara ya, dan juga tridharma itu. Nah, jadi untuk bisa mengabdi terhadap masyarakat, makanya KKN itu hadir. Sebenarnya itu sih. Apalagi jelas-jelas temanya ini menyerempet ke sana, terkait tridharma juga. Optimalisasi potensi lokal untuk kemandirian desa. Oke, Fahmi dan Erika, apakah ini menjadi pengalaman kalian bareng-bareng satu rumah dengan beberapa banyak orang lah? Kalau Erika kan sudah ngekos sebelumnya ya. Cuman ngekos kan satu kamar berdua. Kalau ini kan seperti di pesantren Erika, Fahmi. Kalau Fahmi sih mungkin dengan dunia pesantren udah itu ya. Ya, Erika mungkin yang biasa sekamar cuma berdua sekarang rame-rame, apakah nggak kaget begitu? Silakan. Kalau dari saya sendiri ya, nggak kaget banget sebenarnya Pak. Soalnya dari pengalaman saya waktu SMK, saya juga termasuk ini pernah di pesantren. Jadi kita sebelumnya pernah ya melakukan kegiatan apapun bareng-bareng teman sama teman-teman banyak. Jadi menurut saya pas waktu KKN gini ya udah seru, kayak nostalgia aja gitu. Masa-masa waktu SMK tidur bareng teman-teman, masak bareng, apa-apa bareng gitu. Jadi enjoy aja gitu di saya. Seperti itu. Kalau Fahmi gimana? Kalau saya ya sama sebenarnya, Pak. Nggak begitu kaget. Cuman kalau di pikiran saya tuh lebih ke arah ini. Saya memikirkan suatu pola yang sama sebenarnya. Jadi tiap kali ada suatu pertemuan dari berbagai perbedaan, itu ada suatu chemistry yang sengaja sama-sama didorong. Nah, ini yang bikin saya tuh kerasa polanya seperti itu. Tiap ada pelatihan, ada apa ya? Ada kemah, kegiatan-kegiatan yang mempertemukan beberapa orang, pasti ada kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba kita tuh gimana caranya ya sama-sama gak enakan gitu, terus sama-sama pengen kenal gitu, hanya cerita-cerita obrolan yang biasanya itu bosen. Tapi kalau dibawa sama orang yang baru kenal, itu menjadi asik. Nah, itu seninya di sini. Walaupun lama-kelamaan itu obrolnya tidak seinten awal-awal ya. Biasanya kan gitu pertemanan di awal-awal. Tapi itu gak masalah sih. Justru ketika tambah lama ya, itu kan pasti ada quality yang terbangun. Walaupun gak selalu intens awal. Dalam artian tidak kayak basa-basi di awal. Tapi kedepannya itu selalu ada ini.
selalu ada penguat dalam chemistry, dan itu yang saya rasakan dalam KKNT. Dan seperti halnya kegiatan-kegiatan sebelumnya yang melibatkan orang-orang untuk bersama, saya rasa itu sih positif, sangat positif banget. Iya, iya. Ya baiklah. Jadi saya selaku DPL hanya bisa berpesan agar saling menghormati, menghargai ya. Kalau ada yang ada konflik sekecil apapun ya segera diatasi kayak gitu. Ya ini kan salah satu tujuan adalah menumbuhkan toleransi, Mas Fahmi, Mbak Erika ya. Oke, kita lanjut ke pemaparan proker nih ya. Kelompok 39 ini kira-kira ada berapa proker dan kira-kira proker apa yang diunggulkan? Ya, silakan. Kalau proker ya, kalau mau disebutkan satu-satu mungkin ada ini ya, agak ngambang soalnya banyak tersusun struktural gitu Pak. Ya. Tapi kalau garis besar kami mungkin paham. Ada 3 pokoknya ya. Apakah ada 3 pokok? Apa aja yang pertama? Yang pertama ada sosialisasi potensi lokal. Potensi lokal. Yang kedua ada pengolahan kedelai. Iya. Dan yang ketiga kita ada educare, jadi semacam edukasi. Dan isinya apa aja nih? Yang pertama? Ya, saya jelaskan lagi. Oke. Jadi yang pertama itu ada sosialisasi ya. Nah, sosialisasi ini sebenarnya berkaitan dengan tema tadi soal optimalisasi potensi lokal. Itu insya Allah umum masyarakat, terutama pemuda dan pegiat-pegiat desa itu. Dan itu potensi lokal itu sebenarnya sudah jadi satu juga sama pembuatan kedelai tadi. Nah itu salah satu faktor yang ingin kami dorong. Soalnya sebenarnya gini, jujur kan mahasiswa ya Pak. Kalau untuk ngerangkul semuanya itu susah. Jadi kami lihat teman-teman yang pengennya mengembangkan yang di mana. Nah ternyata ada nih kedelai. Jadi dari segi ekonomi itu akan menjadi ide atau inovasi buat jadi komoditas desa dan ya penghasil tempe dan tahu. Kan kedelai bisa diolah macam-macam, bisa jadi susu kedelai, kemudian bisa jadi keripik tahu, bisa jadi pemasarannya dan lain-lain gitu. Teman-teman dari manajemen nanti bisa bantu, teman-teman yang punya ilmu ambassador dan lain-lain itu juga bisa bantu, dan gimana caranya ini jadi ide inovasi bisnis gitu. Artinya masyarakat desa bisa mandiri. Itu sebenarnya tujuannya. Terus soal wisata, salah satu potensi lokalnya kan. Iya, benar banget. Jadi salah satu proker kita yaitu pengembangan sosialisasi potensi lokal. Nah, di mana di sini di Desa Blega, tepatnya di Desa Alas Raja. Kebetulan di sini ada satu wisata yang mana masyarakat mungkin belum cukup mengenal ya apa itu wisata Alas Raja, ada apa. Nah, jadi kita di sini mempunyai proker untuk pengembangan potensi lokal desa wisata Alas Raja, yaitu ada bumi perkemahan. Ya, bumi perkemahan Alas Raja. Nah, di mana kita nanti teman-teman KKN di sini bertugas untuk bersosialisasi kepada masyarakat, mengenalkan apa sih, ada apa aja kiranya nanti di desa wisata wisata di desa. Ya, wisata di Desa Alas Raja. Nah, di samping itu teman-teman juga bertugas untuk gimana sih caranya kita mengeluarkan ide-ide, bukan hanya untuk promosi wisata aja. Dan di situ kita ada di situ kita memunculkan ide untuk pemasaran, menambah UMKM di sekitar. Jadi kita kayak kedelai tadi bisa jadi susu kedelai terus dipasarkan di sana bisa banget. Ada UMKM. Jadi kita tuh nggak melulu untuk memperkenalkan desa wisata aja untuk sekedar promosi atau apa gitu. Cuman kita di sini kita mendorong masyarakat untuk menambah UMKM, untuk menambah penghasilan masyarakat di sekitar. Tentunya nanti benefitnya kembali ke masyarakat sendiri. Dan juga desa itu sendiri. Nah, dan di samping itu ada satu sih sebenarnya menghambat di desa wisata ini, yaitu akses jalan. Betul. Di salah satu proker kita itu kita membantu untuk memperbaiki atau memperlancar akses jalan menuju desa wisata Alas Raja. Nah, kenapa kita gotong royong gitu ya? Iya, benar banget.
Karena kita kemarin kan sempat survei lokasi ya. Nah, salah satu tujuannya survei lokasi yaitu kita mengetahui apa sih kendala-kendala kiranya yang perlu kita perbaiki untuk menuju desa wisata Alas Raja. Nah, kebetulan di desa ini yang mungkin perlu kita perbaiki yaitu di akses jalannya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalaupun misal akses jalannya udah terpenuhi, udah lancar, jadi kita masyarakat juga lebih enak, lebih mengenal luas desa wisata. Karena aksesnya bagus, Iya, jadi gampang gitu. lewat. Jadi seperti itu kira-kira. Memang ini sih Rika, memang salah satu faktor penting adanya wisata itu sebenarnya akses. Benar banget. Kalau itu sudah fix bagus, aksesnya juga gitu. Nah, wisata dikembangkan, akses juga harus dikembangkan. Tapi fun fact ya, sebenarnya pas kita survei kemarin, itu lewat situ orang-orang biasanya. Ternyata lewat satunya. Kan itu ada tugu. Ini kalau teman-teman pengen tahu ya, coba cek Bumi Perkemahan Alas Raja Belega, ada. Silahkan hubungi kontaknya ntar. Itu lewat ini yang ada gapura itu, ada tulisannya. Nah lewat sana ternyata itu enak jalannya. Cuman kenapa kita juga pengen ini segera di ini juga dibantu juga untuk sebenarnya udah ada rencana dari desa, udah menjadi salah satu faktor tujuan. Cuman kita ingin mendiskusikan lagi dengan perangkat desa agar lebih diperhatikan lagi. Nah jadi dengan diskusi ini, dengan hasil KKN ini itu bisa jadi perubahan gitu ke depan. Jadi ada hasilnya lah, intinya ada manfaat. Yang terakhir itu ada lagi Rika sebenarnya, Educare. Ada, ya. Nah, Educare ini kan mengajar ya? Edukasi. Ya, mengajar. Education. Apa aja yang pengen kita tanamkan itu ke masyarakat sejak dini terutama ya dari SD? Ya, jadi kita teman-teman yang bertugas nantinya akan mengedukasi adik-adik di sekolah, terutamanya kita targetnya di sekolah dasar ya. Ya, SD. Ya, jadi nanti kita mengajar apa aja yang ya mereka. Ya buat persiapan SDM desa. Benar banget. Artinya kecintaan terhadap desa itu kasarnya didoktrin dari awal gitu. Tapi lebih ke arah dipupuk ini, bukan doktrin. Kalau doktrin kasar, dipupuk dari awal kita. Ayo adik-adik kita harus cinta desa. Ayo jadi orang yang berpendidikan. Nah itu dengan cara-cara yang fun di dalam proses mengajarnya. Gitu sih. Dan Educare ini tidak hanya terhenti di situ. Nanti ada soal sosialisasi hukum. Nah, itu acara gede. Surprise. Gitu Bapak. Siap. Iya, Siap. gitu. Sekilas tadi mendengarkan program-programnya luar biasa, keren sekali ya. Sekiranya tinggal kalian harus benar-benar menyiapkan semuanya sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Dan benar-benar itu memberikan benefit yang luar biasa bagi desa ini, sehingga desa ini tuh merasa sangat senang atas kehadiran kita mahasiswa KKN UTM, sehingga kedepannya agar lebih konsisten dalam menjalin kolaborasi ya. Dan ini kan desa KKN ini kan sebagai lab sos kalian ya, laboratorium sosial ini kan. Makanya KKN kan kuliah kerja nyata itu kan, sebagai lab sosnya kalian ini. Oke. Berikutnya Erika dan Fahmi ya. Menurut kalian nih, kira-kira hal kecil apa minimal ya dan hal besar apa setelah kalian pergi selesai dari KKN yang kurang lebih 30 hari ini yang diperoleh oleh desa Alas Raja ini, sehingga kalian tuh akan mengharapkan perubahan dalam wujud apa, bla 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 kayak gitu. Silakan Fahmi dan Erika. Oke. Untuk mungkin ini ya lebih ke pembangunan desa, lalu ke perekonomian desa. Jadi sebenarnya kita ada tujuan lagi di samping memperkenalkan desa wisatanya, kita juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengajak menambah kinerja mereka, menambah keuangan mereka dengan cara apa? Nantinya jika akses jalan ini sudah diperbaiki, kita rencananya ingin menambah kinerja masyarakat dengan menyediakan
ojek, pangkal ojek. Nah, jadi keren sih. di sini kan wisatanya kan agak tergantung agak sulit ya untuk ke desa wisatanya sendiri. Nah, untuk menuju ke desanya sendiri, nah masyarakat tentunya juga perlu akses ke sana. Nah, dari situlah kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menambah kebutuhan pokok mereka sendiri, terutama di keuangan mereka dengan cara menyediakan pangkalan ojek. Iya, pangkalan ojek. Keren idenya. Iya, betul. Iya, betul itu. Jadi dengan adanya Bumi Perkemahan itu kiranya mayoritas warga itu merasakan untung dari adanya Bumi Perkemahan tersebut. Betul. Dan menurut saya Bumi Perkemahan tersebut tuh sangat suatu keniscayaan bisa lebih berkembang Mas Ami dan Erika. Makanya saya ingin salah satu proker kalian adalah kalian lebih sering foto-foto bikin video di Bumi Perkemahan dengan cara melakukan digital marketing gitu. Silakan kami ditambahkan. Jadi kira-kira kebermanfaatan apa yang akan dituai oleh desa ini saat kalian selesai mengikuti KKN ini? Oke, kalau dari saya sendiri sih ini kan membahas masa depan ya. Kebermanfaatan apa, artinya hasil apa. Kami sendiri jujur tidak tahu Pak, karena itu hasil. Cuman kalau yang kami push dan yang kami dorong, yang kami utamakan sesuai dengan tema. Jadi kita mengoptimalisasikan, karena memang itu proker-prokernya, mengoptimalisasikan potensi lokal untuk menuju kemandirian desa. Gitu. Jadi potensi lokal kayak tadi itu, soal desa wisata, yang di dalamnya ada wisata desa, terus ada soal kedelai komoditas yang dijadikan produk-produk. Nah itu yang kami harapkan itu menjadi kesadaran gitu. SDM, oh ini loh potensi lokal kita gitu. Oh ini loh kita bisa berkembang bersama gitu. Oh ini loh ada program desa wisata yang isinya ada wisata Bumi Perkemahan. Oh ini loh kita bisa bikin UMKM di sini. Oh ini loh rame gitu. Nah kalau udah sadar-sadar kayak gitu, saya yakin di desa tempat kita di KKNT UTM ini di Kelompok 39 di Alas Raja itu insya Allah bakal maju karena SDM itu salah satu kunci daripada SDA. Maksudnya selain SDA untuk menuju kemandirian desa. Gitu aja sih. Luar biasa, Erika dan Fahmi tadi pemaparannya. Sekarang closing statement. Tolong sampaikan pesan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKNP di Pulau Madura. Silakan, mulai dari siapa dulu? Mulai dari saya ya. Oke, buat teman-teman kelompok KKN di seluruh Pulau Madura ini tetap semangat, optimis dan selalu kompak dengan kelompoknya dan jangan lupa mengerjakan proker sesuai deadline-nya masing-masing. Oke, silakan. Kalau saya simpel, jangan lupa makan pesannya dan sukseskan KKN. Semangat. Pasukan berani lapar, pasukan berani mati takut lapar. Oke teman-teman semua mahasiswa KKN UTM atau sekitar Akademi UTM, sekian dulu podcast kali ini dari kelompok kami kelompok 39. Insya Allah ada podcast berikutnya dengan Ketua Bundes ya, ditunggu ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.